wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Iman masih tetap menetap di dalam lubuk jiwa kita. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, diberikan taufik, inayah, sehingga kita masih mampu untuk senantiasa beramal saleh. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan pula mempertahankan kesalehan kita, sehingga dapat mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Kita doakan saudara-saudara kita yang pagi hari ini berhalangan hadir mungkin karena sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin karena kesibukan-kesibukan yang lain, mudah-mudahan kesibukannya diberi kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pagi hari ini kajian kita adalah tematik bersama Ustaz Sidin Abu Rajab, yang sedianya akad kedua adalah kajian perbandingan mazhab Profesor Imam Ghazali Said, minta ditunda ke akad yang ketiga ya. Dan akad ketiga itu tempat untuk penampungan saja, pindah-pindah jadwal itu di akad yang ketiga, atau kalau tidak ada jadi gantian yang memberikan kajian di akad ketiga. Jamaah sekalian, marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam menerima ilmu, dimudahkan pula untuk mengamalkan sehingga mampu meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita ikuti kajian kita pagi hari ini kepada Ustaz Sidin Abdul Rajab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa tahdida bi ibadihi al-mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladziina jahadu fillahi haqqa jihadihi wa kataba lahum Rabbuhum izzad dunya wa syahadatal ukhra yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan yang dicurahkan oleh Allah pada kesempatan waktu duha yang berbahagia ini. Allah mudahkan langkah kita, ditemukan kita di taman surga majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan, dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saat ini 10 Sya'ban dan di tahun kedua Hijriah pada tanggal 10 Sya'ban ini turun Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 183 yang mensyariatkan kepada kita umat Islam untuk menjalankan syiar Ramadan. Maka hari ini kita akan membicarakan tentang meraih kemuliaan di bulan Ramadan. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, memang di tahun kedua Hijriah itu ada beberapa catatan penting bagaimana Allah mentarbiyah kita, bagaimana Allah mendidik kepada kita agar betul-betul kita ini diantarkan oleh Allah, terselamatkan dari jalan kehinaan dan tetap terawat, terjaga, hidup dalam kemuliaan. Setidak-tidaknya ada 4 catatan penting. Pertama, pada pertengahan bulan Rajab di tahun kedua Hijriah itu turun Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 144. Di Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 144 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ayat ini adalah penetapan kiblat salat. Sebagaimana kita tahu, 13 tahun Rasul berdakwah di kota Mekah. Kemudian Rasul diperintah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan ketika di Madinah, kiblat tidak lagi ke Ka'bah tapi ke Baitul Maqdis di Palestina. Nah, sejak tahun kedua Hijriah dengan turunnya surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 144, oleh Allah ditetapkan kiblat dikembalikan ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh saya sering melihat engkau menengadah ke langit, seolah-olah dengan penuh harap minta kapan kiblat sholat itu oleh Allah dikembalikan ke Ka'bah. Maka dijawab oleh Allah dengan turunnya surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 144 ini, yaitu di tahun kedua Hijriah pada pertengahan bulan Rajab. Apa maknanya? Inilah poin pertama. Allah mendidik dan mengajarkan kepada kita untuk merawat kemuliaan kehidupan dengan apa? Dengan menegakkan rukuk dan sujud kepada Allah. Salat menjadi kiblat kehidupan. Salat menjadi identitas umat Nabi Muhammad yang dengannya akhlaknya terawat dan terjaga, menjadi makhluk yang mulia. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-48, surat Al-Fat, ayatnya ayat yang ke-29. Maka di situ dengan sangat tegas Allah tunjukkan identitas kita umat Nabi Muhammad. Allah menyampaikan di firman ini, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud
Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Dan orang-orang yang menjadi pengikut beliau itu betul-betul tegas terhadap segala bentuk ketimpangan, segala bentuk kerusakan, segala bentuk keburukan yang disebabkan oleh orang-orang kafir. Mereka hidup dengan nyaman, tentram, hidup dengan penuh kebahagiaan, menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, mengalirkan kegembiraan dan kebahagiaan, mewujudkan hidup dengan penuh kasih sayang, lapang dada, pemaaf, hidup penuh marhamah, ruhamah bainahum, berkasih sayang di antara sesama mereka. Tarohum rukaan sujadan. Engkau lihat ciri umat Nabi Muhammad itu sholat. Engkau lihat ciri umat Nabi Muhammad itu rukuk dan sujud kepada Allah. Tarohum rukaan sujadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Dalam hidup itu betul-betul mencari karunia dan keridaan Allah. Yang menarik, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Nampak pada raut muka mereka terpancar keindahan dan kebagusan akhlak. Nampak pada raut muka mereka jauh berbeda antara orang yang rukuk dan sujud kepada Allah dengan orang yang tidak rukuk dan sujud kepada Allah. Orang yang rukuk dan sujud kepada Allah, pribadinya menjadi mulia, jiwanya menjadi tenang dan tentram, terselamatkan dari segala keburukan, perbuatan dosa, perbuatan keji, perbuatan munkar. Dalam hidupnya dia selalu ingat kepada Allah. Tarohum rukkaan sujadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Hidupnya betul-betul mampu menggelar sajadah panjang kehidupan dari buah hikmah rukuk dan sujud yang dia lakukan. Betul-betul tampil menjadi pribadi yang mulia. Kalau orang yang tidak sholat, pagi-pagi berangkat ke toko, buka tokonya, ke pasar, mau berdagang, ke kantor, ke sekolah, mau mengajar, mau bekerja, mau berkarya. Orang yang tidak sholat, maka apa yang dilakukan hanya sekedar mencari uang untuk mencari maisha, memenuhi kebutuhan istri, anak dan keluarganya, selesai. Tapi bagi orang yang rukuk dan sujud kepada Allah, mengerti dan menyadari bahwa yang dia lakukan itu adalah ibadah kepada Allah, maka tidak mungkin dia berbohong, tidak mungkin dia berdusta, tidak mungkin dia mengurangi timbangan, karena dia sedang beribadah kepada Allah. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Inilah jalan kemuliaan yang diberikan oleh Allah, dengan rukuk dan sujud, yang dengan menegakkan sholat itu betul-betul mampu mengantarkan menjadi pribadi yang mulia, terselamatkan dari perbuatan kehinaan, perbuatan dosa, perbuatan keji, perbuatan munkar. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-29, surat Al-Ankabut, ayatnya ayat yang ke-45. Di situ dengan jelas Allah tunjukkan aqimis shalah. Inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Jadi dengan menegakkan sholat itu terselamatkanlah, terjaga dan terawat akhlaknya, menjadi pribadi yang mulia, terselamatkan dari perbuatan dosa, perbuatan keji, perbuatan munkar. Hidupnya menjadi tenang, hidupnya menjadi tentram dan damai karena selalu ingat kepada Allah.
Coba panjenengan bisa lanjutkan di Quran surat ke-20, surat Toha, ayatnya ayat 14. Di Quran surat Toha ayat 14, maka di situ apa? Allah ingatkan bahwa rukuk dan sujud yang kita lakukan betul-betul menjadikan kita ini hamba yang selalu ingat kepada Allah. Aqimis sholata lidzikri. Dengan sholat itu kita menjadi selalu ingat kepada Allah. Dengan sholat itu kemudian kita menempatkan dan memposisikan diri kita untuk terselamatkan dari jalan kehinaan dan tetap terawat terjaga hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Sebab bagian penting dari orang yang bertakwa kepada Allah dijelaskan takwa Allah wa yudhkara fala yunsa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang dalam hidupnya tenang tentram karena selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir kepada Allah itu orang yang bisa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, bahwa tidak ada yang salah. Nomor 2, tidak ada yang jelek. Nomor 3, tidak ada yang buruk. Tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk. Semua yang diparingkan Allah, semua yang diberikan oleh Allah kepada kita, bagi orang yang selalu ingat berzikir kepada Allah, pasti dalam satu kesimpulan, yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita sungguh adalah kebaikan. Nomor 2, sungguh adalah kebenaran. Nomor 3, sungguh adalah keindahan. Semua sudah ditata, semua sudah diatur, semua sudah diukur, semua sudah ditimbang dalam ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Panjenengan bisa bersani di Quran surat ketiga, surat Ali Imran ayat 190, ayat 191. Di ayat 190 itu Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari, pergantian siang dan malam, semuanya itu adalah tanda-tanda, ayat-ayat kekuasaan dan kebesaran Allah. Maka sungguh orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dalam setiap situasi akan mengantarkan betul-betul menjadi hamba yang mampu menemukan hikmah dari setiap apapun, melihat apapun yang tergambar adalah kebaikan Allah, melihat apapun adalah keindahan rencana Allah, melihat apapun adalah keindahan, kebaikan dan kebenaran yang diberikan oleh Allah kepada setiap hambanya, sehingga dia bisa memetik hikmah. Lisannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Maka sebelum syariat puasa, yang pertama Allah didik dan Allah ajarkan bagaimana supaya kita bisa meraih kemuliaan. Maka Allah mendidik dan mengajarkan supaya kita merawat dan menjaga rukuk dan sujud kita kepada Allah. Di Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 78,
Di ayat ini Allah tunjukkan 17 rakaat dari 5 waktu yang disediakan oleh Allah, yang dengannya betul-betul dijamin oleh Allah. Kita dimuliakan oleh Allah, kita dibahagiakan oleh Allah. Allah yang memberikan jaminan. Apa itu Pak ayatnya? Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasyaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Inilah satu kata istimewa yang betul-betul dijanjikan oleh Allah bagi orang yang menegakkan rukuk dan sujudnya kepada Allah, merawat 17 rakaat dari 5 waktu yang disediakan oleh Allah, maka dia dimuliakan, ditempatkan oleh Allah di tempat terpuji, maqaman mahmuda. Dan panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-17 ini ayat 105 sampai dengan ayat 111. Disitulah kegembiraan dan kebahagiaan dijaminkan oleh Allah bagi orang yang membenarkan Al-Quran, petunjuknya Allah, membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian mengikuti petunjuk kebenaran yang diberikan oleh Allah, merawat dan menjaga rukuk dan sujudnya, mengagungkan Allah, maka dia mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan sempurna. Panjenengan bisa di ayatnya itu, ayat 105. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Allah menyatakan, aku turunkan Al-Quran itu dengan benar, dan semua ayat-ayat Al-Quran, petunjuk yang aku berikan kepada kalian ini adalah kebenaran. Maka yakinlah, pahami dan sadari, aku utus Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul, untuk hadir di tengah-tengah kalian manusia umatnya. Tidak ada lain adalah mengantarkan kalian hidup dalam kegembiraan, mengantarkan kalian hidup dalam kebahagiaan. Kenapa? Sebab kalian hidup dengan benar, mengikuti kebenaran petunjuk yang aku turunkan. Yang kedua, menyelamatkan dengan cara memberi peringatan kepada kalian, supaya kalian hidup dengan petunjuk yang aku berikan. Dan jangan sekali-kali kalian larut hidup terperdaya mengikuti bisikan hawa nafsu, dan kemudian memperturutkan syahwat, menanggalkan petunjuk yang aku berikan. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Berikutnya ayat 106. Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran itu aku turunkan berangsur-angsur, setahap demi setahap, supaya kalian bisa menerima setiap kebenaran demi kebenaran petunjuk yang aku berikan. Ayat 107, Kul aminu bihi, berimanlah kamu dengan Al-Quran. Kul aminu bihi, berimanlah kalian dengan petunjuk yang aku turunkan. Aula tu'minu, atau kalian tidak beriman, tidak apa-apa, sama saja bagi Allah. Tapi Allah melanjutkan di ayat itu, innal ladzina utul ilma, sesungguhnya orang-orang yang diberikan hikmah ilmu oleh Allah, min qablihi, orang-orang terdahulu, idza yutla alaihim, apabila kepadanya dibacakan Al-Quran, apabila kepadanya diajarkan ayat-ayat Allah, idza yutla alaihim, apa jawabannya? Yakhiruna lil adqani sujada, mereka tunduk, mereka taat,
Inilah wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Mereka mensucikan Allah, mereka bertasbih. Semua apa yang disampaikan oleh Allah, Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Wa yakhiruna lil adqani wa yabquna wa yaziduhum khushu'a. Kemudian mereka sholat, mereka sujud, menangis dan mereka bertambah khusyuk. Mereka agungkan Allah. Maka di ayat 110 itu, surat ke-17, Qulidhu Allah Awidhur Rahman Ayyama tada'u falahul asma'ul husna wala tajhar bisolatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Sebut asma Allah, serulah Ar-Rahman, serulah nama-nama yang baik, Al-Asma'ul Husna. Dan dilanjutkan ayat itu Allah tegaskan, wala tajhar bi sholatika, jangan engkau teriak-teriak dalam sholatmu, jangan engkau keraskan sholatmu, wala tukhafid biha, jangan membisu, jangan berdiam diri ketika engkau sholat. Lantas bagaimana? Diajarkan secara redaksional di ayat 110 surat ke-17 ini, supaya betul-betul kita membawa diri dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan dalam sholat. Wabtaghi baina dzalika sabila, tapi cari jalan tengah di antara keduanya. Yang menarik, Quran surat ke-17 ini, surat Al-Isra, itu adalah surat yang meriwayatkan, mengisahkan dari Allah peristiwa Isra Mi'raj. Di ayat pertama diawali dari bertasbih dan ditutup ayat 110 itu wakabbiru takbiro, dengan bertakbir, dengan mengagungkan Allah. Inilah catatan pertama di tahun kedua Hijriah yang bisa kita jadikan pelajaran bagi kita. Kemuliaan itu dididikkan oleh Allah untuk hidup kita. Bagi siapa? Bagi orang yang betul-betul mengerti dan menyadari betapa kemuliaan itu akan hadir dalam kehidupan kita. Bagi siapa? Bagi orang yang mengerti dan menyadari betapa mahal dan berharganya rukuk dan sujud kepada Allah. Dengan rukuk dan sujud itulah Allah menjamin, apa jaminan yang diberikan oleh Allah? Selesainya setiap persoalan hidup dan kehidupan kita. Panjenengan pirsani di Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 45. Maka di situ Allah membuka pintu pertolongan. Jelas-jelas Allah tunjukkan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi minta tolonglah kepada Allah untuk menyelesaikan setiap persoalan hidup dan kehidupan dengan pintu iman yang sempurna, yaitu kesabaran, dengan penyerahan diri sepenuh kepada Allah melalui rukuk dan sujud kepada Allah, yaitu sholat. Dan di ayat ini Allah tegaskan betul, ini urusan yang sangat berat. Kecuali bagi siapa? Bagi orang yang menyediakan diri untuk apa? Dengan penuh keikhlasan, sehingga sholatnya itu menjadi sholat yang penuh kekhusyuan. Maka ayat 46 Allah jawab, bagaimana orang yang sholatnya khusyuk? Alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang yang sholatnya khusyuk itu betul-betul rindu liqa'ur-rabb, bertemu dengan Allah, dan sadar bahwa segala penderitaan di dunia ini singkat. Keikhlasan dan keridhaan kita, nanti derajat kita ditinggikan oleh Allah.
susah dan berpayah-payahnya ujian kerepotan di dunia, tidak ada yang cek kosong. Kita bisa saja menangis merintih dengan segala ujian kehidupan kita di dunia. Apa? Antara cita-cita, harapan berbeda dengan kenyataan. Tertatih-tatih kita berjuang, tapi itu tidak ada yang sia-sia. Sebab seberapapun jerih payah kita itu, Allah jaminkan, Allah berikan kebahagiaan di surga. Itu dijawab oleh Allah. Surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadar bahwa hanya singkat hidup di dunia ini, pada saatnya nanti kita akan kembali kepada Allah, wa annahum ilaihi raji'un. Yang kedua, panjenengan bisa pirsani di Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 153. Di situ Allah tunjukkan kita beriman, kita yakin kepada Allah. Apakah betul-betul kita orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah? Kalau kita orang yang betul-betul yakin kepada Allah, maka Allah jamin, Allah berikan pintu kebahagiaan. Maka panjenengan pirsani ayatnya itu. Ayat berapa tadi Pak? 153. Maka di situ Allah seru, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Maka di ayat itu Allah tunjukkan seberapa dekat Allah dengan kita bagi orang yang sabar, bagi orang yang rukuk dan sujud, yang sholat, yang berserah diri kepada Allah, sangat dekat sampai innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Sekali lagi, jalan kemuliaan itu diberikan oleh Allah bagi orang yang menjaga, merawat rukuk dan sujudnya kepada Allah. Sekarang nomor 2. Yang nomor 2 adalah di tahun kedua Hijriah itu, tanggal 10 Sya'ban, tepat seperti hari kita kajian ini, 10 Sya'ban di tahun kedua Hijriah, Allah turunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 183, yang mensyariatkan kepada kita menjalankan Syahur Ramadan. Yang jelas-jelas di ayat itu Allah menaruh harapan besar supaya dengan puasa itu menjadikan kita orang yang mulia, menjadikan orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Puasa ini dalam sabda Rasulullah singkat itu luar biasa, tapi maknanya dalam. Ketika Rasul menyatakan sumu tasihu, berpuasalah, dengan puasa itu menjadi apa? Sehat. Sehat itu bukan fisiknya saja, bahkan bukan hanya fisik dan jiwanya, jasmani dan rohaninya, tapi puasa itu betul-betul mendidik sehat dalam setiap aspek kehidupan. Kenapa? Sebab puasa itu esensinya adalah pengendalian diri. Puasa itu benteng dan perisai. Persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh manusia itu ternyata bersumber dari manusia tidak mampu mengendalikan dirinya, tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Panjenengan pirsani Quran surat ke-23. Surat ke-23 itu surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat 71. Di surat Al-Mu'minun
ayat 71 Allah sudah mengingatkan betapa bahayanya ketika manusia hidup tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Maka di ayat itu Allah nyatakan walawit taba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim muqridun. Kalau kebenaran dalam hidup ini manusia menggunakan standar mengikut saja dengan apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya, Allah ingatkan pasti akan terjadi ketimpangan, pasti akan terjadi kekacauan, pasti akan terjadi kerusakan. Apa yang ada di langit pasti rusak, apa yang ada di hamparan bumi yang aku sediakan pasti rusak, bahkan apa saja yang ada di antara keduanya. Ditegaskan oleh Allah, la fasadatis samawati wal ard wa ma fihinna, dan apa saja yang ada di dalamnya. Yang menarik, lanjutan ayat ini Allah ingatkan, bal atainahum bidzikrihim. Bukankah kalian sudah aku beri petunjuk? Bukankah kalian sudah aku beri Al-Quran? Bal atainahum bidzikrihim. Bukankah aku sudah berikan kepada engkau az-zikra? Tapi banyak manusia yang berpaling dari petunjuk yang diberikan oleh Allah. Karena itu Allah mendidik dan mengajarkan kepada kita, jangankan barang yang haram atau jangankan barang yang syubhat, barang halal sekalipun milik kita sendiri kita tidak menggunakannya. Itu kan dididik luar biasa. Sehaus-hausnya kita ada es campur halal ya, tapi kita tidak meminumnya. Kenapa? Sebab kita sedang berpuasa. Masih ono panganan Bu ya menggugah selera. Halal milik kita sendiri, kita tidak menyentuhnya. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa. Apalagi barang yang syubhat, yang enggak jelas, lebih-lebih barang yang haram. Itulah yang menjadi sarana efektif untuk apa? Untuk mendidik dan mengajarkan kita supaya tidak jatuh dalam kehinaan dan tetap merawat, menjaga diri hidup dalam kemuliaan. Inilah jalan kemuliaan yang kedua yang diajarkan oleh Allah kepada kita lewat tanggal berapa tadi? 10 Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan. Allah syariatkan kepada kita untuk menjalankan Siyamul Ramadan. Dilakukan kapan? Tahun kedua Hijriah. Yang ketiga sekarang, hari-hari pertama puasa. Jadi saat umat Islam itu berpuasa, dalam catatan sejarah lebih kurang dapat sepekan, dapat 7 hari. Turun Al-Quran surat ke-8. Surat ke-8 itu surat Al-Anfal. Ayatnya ayat 65. Surat Al-Anfal ayat 65. Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu kharridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Jadi di ayat ini wahai Nabi, kobarkan semangat berperang kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nabiyyu kharidul mu'minina 'alal qital. Apa yang difirmankan oleh Allah? Jika ada 20 saja, Allah menyebut jumlah di ayat ini.
Jika ada 20 saja orang-orang mukmin di antara kalian yang sabar, maka 20 orang mukmin itu akan mampu mengalahkan berapa itu Pak? 200 orang kafir. Jika ada 100 saja orang-orang mukmin di antara kalian yang sabar, maka 100 orang mukmin itu akan mampu mengalahkan 1000 orang kafir. Terus Allah menunjukkan kata kuncinya. Kenapa bisa begitu? Orang-orang kafir yang jumlahnya banyak kok bisa dengan mudah dikalahkan oleh orang-orang yang beriman meskipun jumlahnya sedikit orang beriman. Mereka jumlahnya banyak. Ternyata jawabannya di penghujung ayat itu. Sebab orang-orang kafir ketika berangkat maju ke medan perang bi'annahum qaumul la yafqahun, sebab mereka tidak mengerti dari apa yang dia lakukan. Ketika mereka berangkat berperang tidak punya orientasi untuk apa mereka berperang. Sementara orang beriman mengerti ketika medan perang ada yang diperjuangkan. Dia menegakkan kalimat Allah, dia menegakkan kebenaran. Itu bedanya yang sekarang diterjemahkan oleh dokter jiwa, ya. Itu katanya apa itu Pak? Banyak yang kena penyakit LIC. Nomor LIC itu sepi di tempat yang ramai, di tengah banyak orang merasa sendiri. Jadi jiwanya yang terganggu, sepi di tempat yang ramai, merasa menjadi orang yang apa? Terasik. Merasa menjadi orang yang paling menderita. Dia didelok sak kecamatan menderita nomor 1 sak kecamatan. Jadi kalau di tengah banyak orang apa tadi merasa sendiri, koncone guyu kabeh meneng dhewe. Ku koncone meneng guyu dhewe gak mandeg-mandeg. Sepi di tempat yang ramai, merasa apa yang dilakukan itu tidak bermakna. Padahal setiap gerak langkah kita bagi orang yang beriman dan yakin kepada Allah tidak ada yang cek kosong. Seteguk air yang kita sediakan untuk suami kita itu menjadi pembuka pintu surga. Iya. Satu langkah yang kita berikan untuk kemudahan bagi anak-anak kita, maka itu Allah sedang memberikan kemuliaan, balasannya surga. Memang capek, memang sulit, memang susah ketika di dunia. Ada itu yang diuji dengan mudah, gampang. Dua anak itu ya lancar kabeh ya. Gak dikongkon sinau ya wis yang sinau dewe. Setiap jenjang selesai mudah. Bagi orang itu kemudahan. Tapi ada yang berpayah-payah ngongkon sinau ibu malah diseneni kan gitu. Ayo kamu itu loh ada tugas gini. Jawabannya ibu itu mesti ngongkon terus saya sing sekolah aku apa ibu, kira-kira begitu. Tapi tidak ada yang sia-sia itu. Tidaklah, kata Rasulullah, seorang orang tua yang direpotkan oleh dua anaknya, dia ikhlas dan ridho, maka Allah sedang memuliakan dirinya, ditempatkan di surga. Cuma surganya gak saiki, bukan gitu. Sekarang kan kita nangis-nangis berpayah-payah. Delok tanggane cek gampangi, didik anake, awak dhewe kok cek repot, iya kan? Kok dikandani ojo mulai dalu-dalu lho ya, isin aku karo tangga, gak mulai dalu mulai isu. Dia tak cek cilik diselot, gak iso buka. Saiki sudah ada 1001 cara masih diselot rangkep pintu ya iso buka. Coba, masya Allah, ujiannya masih. Maka disitulah tadi apa Pak? Quran surat ke-8 surat Al-Anfal ayat 65. Kita ini diperintah untuk berjuang. Dan berjuang itu apa tadi kata kuncinya? Untuk sukses dan menang
itu dengan kesabaran. Sabar ini cuma 5 huruf, gampang diucapkan, tapi memang memerlukan perjuangan luar biasa. Dan agama mendidik dan mengajarkan kepada kita untuk menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Kalau tidak sabar, tidak oleh swarga. Jadi kata kunci, kalau ingin buka pintu surga, kuncinya apa? Sabar. Kegembiraan dan kebahagiaan surga itu diperoleh bagi orang yang berjuang, dan berjuangnya adalah berjuang dengan penuh kesabaran. Coba panjenengan pirsani Quran surat ke-22, surat Al-Hajj, ayatnya ayat 34, ayatnya ayat 35. Coba ayat 34, ayat 35. Jadi di ayat itu Allah mengajarkan setiap perintah yang diberikan oleh Allah. Ya, ayatnya agak panjang itu, tapi di penghujung ayat itu yang menjadi poin pentingnya. Ketika Allah mengajarkan walikuli ummatin ja'alna mamsaka liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Penghujung ayat apa itu bunyinya? Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Panjenengan garis bawahi ada kata-kata mukhbitin. Jadi orang yang taat kepada Allah itu orang yang dijamin kebahagiaan oleh Allah. Berikan kegembiraan dan kebahagiaan. Mukhbitin wa basyiril mukhbitin. Berikan kegembiraan dan kebahagiaan bagi siapa? Orang yang memang betul-betul pasrah, yakin kepada Allah, kemudian taat, tunduk dan patuh kepada Allah, dialah yang dibahagiakan oleh Allah. Ayat 34 itu ditutup dengan pernyataan mukhbiti. Nah, siapa orang yang bahagia itu? Ayat 35. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang bahagia itu yang merasakan apa saja pahit getir kehidupan itu kemudian kembalinya kepada Allah. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kedua apa itu? Was-sabirina ala ma asobahum. Orang-orang yang sabar terhadap segala apa yang menimpa mereka. Apa kalau gitu kesimpulan? Surga diberikan bagi orang yang selalu ingat kepada Allah dan orang yang sabar. Ayo baca dengan pirsani Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat 24. Quran surat Ar-Ra'd ayat 24. Orang yang masuk surga disambut oleh para malaikat, dan para malaikat menunjukkan kunci jawaban. Kenapa manusia-manusia ini dimuliakan oleh Allah? Manusia ini masuk surga karena berjuang dengan penuh kesabaran. Salamun alaikum bima sobartum fanimma ubadah. Salam sejahtera, masuklah kalian ke dalam surga. Inilah tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Kenapa? Bima sobartum, karena kalian ikhlas menjalani kehidupan dengan iman yang sempurna, yaitu kesabaran. Salamun alaikum bima sobartum fanimma ubadah. Betul Bu? Ayat 24 dari surat ke-13. Karena itu kemuliaan itu diberikan oleh Allah bagi orang yang apa tadi? Mau berjuang, berjihad, bersungguh-sungguh
menjalani kehidupan dengan iman yang sempurna, yaitu kesabaran. Inilah jalan ketiga yang harus kita tempuh untuk meraih kemuliaan, yaitu berjuang dengan penuh kesabaran. Poin yang ketiga, yaitu pekan pertama di bulan Ramadan, turun Al-Quran surat ke-8, surat Al-Anfal ayat 65 tadi. Terakhir yang keempat, di tahun kedua Hijriah itu, tanggal 17 Ramadan itu terjadi perang Badar. Dan pada saat terjadinya perang itu ternyata ada hal yang istimewa. Tanggal 17 Ramadan itu juga turun Al-Quran surat ke-9. Surat ke-9 itu surat At-Taubah. Ayatnya ayat 103. Di ayat 103 itu Allah mensyariatkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Kut min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dan inilah puncak kemuliaan yang dididikkan oleh Allah kepada kita. Ingin mulia, tegakkan sholat. Ingin mulia, siyamul Ramadan. Ingin mulia, berjuang dengan penuh kesabaran. Dan yang keempat, ingin mulia, menjadilah keran kebaikan untuk mengalirkan kegembiraan dan kebahagiaan, semangat memberi dan berbagi. Itulah orang yang dimuliakan Allah. Quran surat ketiga, surat Ali Imran ayat 134. Ayat 132 itu wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Ayat 133 wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Maka bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan surga, wa jannah yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang hidup dalam kemuliaan, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Berikutnya, alladzina yunfikuna fisyarra'i wad dharra, orang yang memiliki semangat memberi dan berbagi tanpa batas, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Kalau waktu lapang itu wajar dan biasa, tapi agama dan mendidik dan mengajarkan dalam situasi dan kondisi apapun, yaitu di saat dalam kondisi sempit. Maka kalau di surat Al-Lail, panjenengan pirsani, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqat dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta. Panjenengan renungkan, ketika Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan siang, Allah bersumpah dengan penciptaan kita semua, manusia laki-laki dan perempuan, maka kemudian Allah berikan petunjuk. Apa itu, Bu? Inna sa'yakum lasatta. Sungguh yang kalian perbuat berbeda-beda. Ternyata dari kesibukan kita yang luar biasa ini, manusia itu cuma dibagi dua, kelompok yang beruntung dan kelompok yang merugi. Siapa kelompok yang beruntung? A'ta wattaqo wasaddaqa bil husna. Orang yang suka memberi itu yang beruntung. Siapa? Dermawan. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang taat, bersyukur dan selalu ingat kepada Allah, dialah orang yang beruntung. Wasaddaqa bil husna, membenarkan adanya balasan bagi perbuatan yang baik, maka hidupnya diisi dengan kebaikan demi kebaikan. Itu orang yang beruntung, semangat memberi dan berbagi. Siapa yang merugi? Bakhilah. Nama bakhil, Departemen Permeditan. Wastagna,
merasa hidup di dunia ini sudah selesai, cukup, pokoknya terpenuhi segala kebutuhan, selesai. Jangankan orang minta tolong, orang berjasa kepadanya saja dia lupakan. Jangankan orang yang berjasa, Allah yang memberi segalanya saja dia lupakan. Wastaghna, merasa cukup seolah-olah hidup hanya di dunia. Akhirnya apa? Wakadzdzaba bil husna, dia mendustakan adanya balasan bagi perbuatan yang baik. Maka di dunia diisi dengan semau-maunya, memperturutkan syahwatnya. Kepuasan diri adalah ketika dia mampu membahagiakan hanya dirinya, menumpuk-numpuk harta untuk bermegah-megahan dan lupa untuk semangat memberi dan berbagi. Inilah mudah-mudahan dari apa yang kita bicarakan, nukilan beberapa ayat dibarengi hidayah dari Allah, menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita tidak tahu hidayah Allah diberikan kepada siapa, tapi mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, kita semua mendapatkan hidayah dari Allah. Duduknya bisa sama, tapi oleh-olehnya bisa berbeda. Ada yang satu dapat hikmah, ada yang kedua dapat fitnah. Karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita ini barokah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan pagi, sore, siang, malam, rukuk, sujud kita, zikir kita, segala apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah menjadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibimbing diri kita, diselamatkan anak cucu, anak-anak keturunan kita, mudah-mudahan ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan cita-cita kemuliaannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dan keluarga kita diarahkan dan ditempatkan oleh Allah menjadi keluarga yang soleh. Mudah-mudahan semua dosa, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibimbinglah kita semua, dimuliakan dan diberikan kegembiraan, kebahagiaan sempurna dalam kebahagiaan di dunia sampai dengan kebahagiaan hidup di akhirat. Sebagai penutup, mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al awwala hadza yawman salata wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha wa as'aluka khairan dunya wal akhirah. Allahumma ja'al awwala hadza yawman salata wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha wa as'aluka khairan dunya wal akhirah. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghis, aslih li sadri kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina wa 'adna 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak jamaah, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu dan bapak sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita bersama Ustaz Sikin Abdul Rajab cukup panjang dan tidak tahu saya semuanya bisa ditangkap atau sebagian kecil dan sebagian besar. Ya. Nanti dibuka kembali dan ada rekamannya juga di YouTube ya. Yang belum masuk di grup jamaah akad pagi di Al Hidayah nanti bisa hanya sampaikan nomor HP-nya, bisa mendapatkan YouTube yang disiapkan oleh Pak Samsul ya, sehingga kita bisa membuka kembali sebagai bekal kita ketika kita menghadapi bulan Ramadan yang akan datang. Saya ingin sampaikan kembali akad kita di bulan-bulan yang lalu tentang bulan Ramadan. Kajian ini tetap berlangsung apa libur? Saya ingin tanya itu apa lari gitu loh. Lari itu tanggung jawab saya ya. Mudah-mudahan ya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi memperbanyak pahala. Yang artinya semakin banyak amal ibadah kita lakukan, semakin banyak pula dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.